Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M2KM, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Welcome to our first podcast from M2 Studio Mustika M2 Podcast. Bersama saya, Hasna Nur Hafizah. Dan saya Fatir Aljabar yang akan setia menemani kalian di podcast hari ini. Halo, selamat pagi Hasna. Selamat pagi Fatir, gimana kabarnya Fatir? Alhamdulillah baik, gimana dengan Hasna hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah juga. baik juga. Jadi Sobat M2KM, hari ini kita sedang berada di studio podcastnya Mandua Kota Madiun. Namanya M2 Studio Mustika. Nah, M2 Studio Mustika ini memiliki tagline, yaitu Madrasah Unggul Berprestasi dan Berakhlak Mulia. Nah, madrasah itu ada tagline-nya Fatir, kamu tahu nggak? Madrasah ada tagline-nya. Iya. Aku inget. Apa? Yang madrasah maju bermutu mendunia itu kan? Betul sekali. Jadi madrasah itu ada tagline-nya, yakni Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Nah, Madrasah Maju Bermutu Mendunia ini bukan hanya sebagai kalimat ataupun slogan saja, melainkan juga ada maksud dan juga tujuan agar madrasah kita ini semakin maju, bermutu dan juga mendunia. Nah, berkaitan dengan tagline ini, kami sudah kedatangan seseorang yang sudah pasti mengenal sekali tentang apa sih sebenarnya Madrasah Maju Bermutu Mendunia ini. Dalam jajaran episode Jurus Jitu Menuju Madrasah Maju. Baik, Sobat M2KM telah hadir bersama kita pada pagi hari ini, yakni ada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Sruji Bahtiar MPDI. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, Bapak, sebelumnya biasa atau akrab dipanggil oleh Bapak siapa nih, Pak? Nama saya itu panjang, Ahmad. Ahmad Sruji Bahtiar. Kalau di desa itu dipanggil Ahmad. Oh. Orang yang sepuh-sepuh tuh manggilnya Sruji. Yang milenial itu manggilnya Bahtiar. Oh ya, karena kita generasi kita generasi Z. Maaf. Tapi kita panggilnya dengan Bapak Bahtiar, boleh nggak, Pak? Iya. Oke, baik. Nah, gimana Pak perjalanannya menuju ke Kota Madiun? Alhamdulillah tidak ada lelah karena niatnya kita ini adalah perjuangan. Betul. Hitungannya jarak dari Probolinggo ke Madiun itu kan sangat jauh. Oh Jauh, iya, iya. Tapi jauh itu bagi saya bukan persoalan. Dan tidak ada rasa lelah sama sekali karena saya menikmati perjalanan itu. Apalagi niatnya kita ini bersilaturahim kemanapun dalam rangka pengabdian dan perjuangan. Wah, Eh, Jarak itu bukan persoalan bagi saya termasuk ke Madiun. oke. Ya, Baik, Walaupun Bapak. jarak aslinya Probolinggo ke Madiun jauh, tapi menurut Bapak Bahtiar ini jarak tidak, Bukanlah suatu persoalan. iya, bukanlah suatu persoalan atau bukanlah suatu penghalang. Betul sekali. Gimana Pak kesan Bapak waktu datang ke Kota Madiun dan sudah berapa kali nih Bapak datang ke Kota Madiun? eh, karena hadirnya saya itu jam 2 malam, Jam berapa malam? Jam 2 malam. ya melewati lampu-lampu penerangan di pinggir jalan sangat luar biasa. Iya. City light di malam hari juga Ya, sangat betul. menarik pemandangan mata. Jadi saya melewati ini ya, religi center itu ya, luar Iya. biasa. Jadi, wah ini kita tidak perlu jauh-jauh kalau hanya ingin menikmati keindahan malam, tidak perlu keluar negeri. Ternyata sangat bagus Kota Madiun, ini luar biasa. Ada Ka'bah, Ada Ka'bah, Patung Merlion. Monas. Iya, Monas juga ada. Rame ya Madiun Iya. tuh. Jadi rasanya kayak nggak perlu keliling dunia, cukup di Madiun aja ada nggak, Pak? Rasanya begitu. Jadi Oke. luar biasa Kota Madiun. Di malam hari, insya Allah di siang hari juga luar Luar biasa. biasa. Jadi Bapak Bahtiar ini ternyata punya feel tersendiri terhadap Kota Madiun ya, Hasna. Iya. Nah, Hasna, hari ini kita akan ngobrol apa nih sama Pak Bahtiar? Baik Sobat M2KM, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Bahtiar tentang jurus jitu menuju madrasah maju. Atau tema kita pada hari ini ya Bahtiar, jurus jitu menuju madrasah maju, yang terinspirasi dari tagline-nya madrasah, yakni Madrasah Maju, Bermutu dan juga Mendunia. Ngomong-ngomong soal madrasah ya Hasna,
dari yang saya cari tahu di internet ya, tentang Bapak Bahtiar ini dulu bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, Jawa Timur ya, Pak? Ya, betul. Wah, Betul. betul. Nah, izin ya Pak, kami ingin tahu gimana sih kisahnya Bapak waktu zaman sekolah dulu tuh? Hahaha. Ini kisahnya nih panjang ini. Wah, Jadi saya ini hidup di keluarga yang serba terbatas ya, terutama dalam Hmm. baik. bidang ekonomi, tapi ruhul jihadnya, semangat untuk terus belajar itu dari keluarga saya, bapak saya, ibu saya itu luar biasa. Sehingga walaupun punya keterbatasan secara ekonomi, Ya. beliaunya itu berikhtiar terus. Tidak ada putra-putrinya itu yang tidak sekolah, tidak ada putra-putrinya yang tidak mondok. Hmm. Jadi semuanya adalah dipondokkan. Secara logika mestinya ya, kalau apa kemampuan ekonomi itu sangat tidak mungkin. Tapi karena bapak saya ini semangatnya luar biasa, maka tentunya saya harus mengimbangi, tidak boleh menyia-nyiakan semangat dari Iya. orang tua. Akhirnya apa yang saya lakukan? Jadi sejak SD itu saya sudah mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Karena kalau saya tergantung kepada orang tua, pasti saya membebani dari sisi ekonomi. Hmm. Sehingga ketika sekolah SD, saya sudah bisa bantu-bantu orang tua, eh, ya bekerja di ladang, walaupun ladangnya itu bukan milik sendiri. Di sisi yang lain juga untuk mensupport ya perekonomian keluarga, saya ternak ayam ya. Oh, ternak ayam Jadi juga. dari SD itu saya sudah ternak ayam sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah itu saya cukupi. Jadi Oke, wah bahkan keren ya. kalau menjelang Lebaran apa dan sebagainya mesti saya jual ayam untuk beli sebagaimana orang-orang yang lain ya. Iya, Ya ya. beli pakaian, beli sandal, dan itu biasanya kalau saya beli pakaian itu bukan pakaian yang baru, tapi pakaian-pakaian yang bekas, sehingga saya mendapatkan banyak baju dan itu menjadi rebutan dari saudara-saudara saya. Oh, Jadi memang saya ini berangkat dari keluarga yang punya keterbatasan dari sisi ekonomi, tapi semangat untuk menyekolahkan putra-putrinya sangat luar biasa. Dan itu yang membuat saya terus, saya tidak boleh larut dalam keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah saya bisa melalui semua itu. Ya tentunya yang paling utama itu adalah doa orang tua itu. Wah, betul. Sebaik apapun ikhtiar kita, sehebat apapun ikhtiar kita, tanpa doa orang tua, saya yakin saya tidak mungkin seperti saat ini. Lulus dari SD juga, alhamdulillah, saya melanjutkan ke jenjang madrasah sanawiyah dan Madrasah Sanawiyah. ada model penghargaan dengan kompetisi ya. Jadi masuk saja itu sudah melalui tes ya dan diambil ranking satu dan 3 itu dibebaskan dari uang pangkal dulu ada namanya uang Uang pangkal pangkal. ya. Maka Jadi saya Seperti sudah baik tidak ya. perlu bayar uang pangkal, kemudian saya tidak perlu bayar SPP selama Ya. satu semester dan Wah. berikutnya di kompetisi lagi. Kalau masih tetap berprestasi itu juga akan mendapatkan penghargaan. Saya masih ingat eh, mendapatkan uang pembinaan berupa tabanas ditaruh di BNI ya yang logonya apa gambarnya gambar kendi itu sampai kemudian saya lulus sanawiyah itu alhamdulillah saya juga bisa meringankan beban orang tua karena yaitu setiap kenaikan kelas mesti ada peringkat satu dan 3 dan alhamdulillah saya masuk di dalamnya sehingga yang namanya biaya sekolah kemudian buku-buku saya tidak perlu Tidak perlu membebani membayar. kepada orang tua. Lanjut ke pendidikan guru agama ya, Iya. PGAN. Saya tidak hanya ternak ayam tapi juga ternak kambing ya, karena saya paham bahwa biaya itu akan semakin besar Mahal ya. dan Iya. saya tidak sekali lagi saya harus keluar dari situasi ini dan saya tidak boleh
membebani orang tua. Selesai dari biaya itu, mondok pun itu juga kan butuh biaya. Ya, alhamdulillah di pondok juga saya berikhtiar supaya tidak membebani orang tua sehingga untuk biaya hidup makan itu saya sudah mendapatkan dari kiai karena saya menjadi haddamnya di kiai. Jadi pekerjaan saya itu ya membuka pintu, kemudian ngepel, kemudian melayani tamu-tamu sehingga sekali lagi saya tidak perlu kemudian membebani orang tua. Saya masih ingat tahun 91 itu pernah diwesel oleh orang tua saya nilainya 15.000 ya pada saat itu, dan selebihnya saya harus mandiri termasuk juga ketika kuliah saya ini harus sama dengan yang lain, harus selesai satu. Apa yang kemudian saya lakukan, maka biaya-biaya itu saya berbisnis. Mulai dari jual jam tangan, kemudian Hmm, jual TV bekas ya, ya. Sepeda sepeda ontel ontel. bekas, dan juga termasuk dulu ini batik ya. Batik itu saya ambil di Pamekasan, kemudian saya kirim ke Demak dan Kudus. Hmm, Harganya pada saat itu tuh 6.000, saya jual itu 8.000 ke grosiran ya. ke Kudus dan ke Demak, dan biasanya ngambil 200 sampai 300 potong. Itu yang kemudian mencukupi biaya kuliah saya dan saya selesai S1. Juga saya jualan kerupuk sehingga juga dijuluki sarjana kerupuk. Nah, kerupuknya kerupuk Ramba itu ngambil di Jember, Jember itu ngambilnya di Mojokerto. Itu yang saya lakukan. Sekali lagi bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh kemudian membuat diri kita itu larut dalam situasi itu. Saya harus bangkit dan saya harus sama dengan yang lainnya. Sehingga alhamdulillah saya S1, S2, S3 sudah bisa kita tuntaskan. Bahkan ketika saya harus berkeluarga, yang menikahkan itu juga kiai, yang menyelamatin juga Masya kiai. Allah. Ini barokahnya saya ada di pondok itu, ya alhamdulillah bisa ah, menyelesaikan beban-beban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua saya, karena punya keterbatasan itu bisa saya atasi sendiri. Tentunya sekali lagi itu karena doa orang tua. Wah, Masya Allah. Hebat sekali ternyata cerita dari dahulunya Pak Batiar, masa mudanya Pak Batiar. Em, sekarang sudah menjadi Bapak Kakanwil Kemenang Provinsi Jawa Timur. Masya Allah, hebat sekali. Dan dari cerita Pak Bahtiar ini kita bisa belajar ya bahwa kalau mau menempuh pendidikan itu tidak harus berkaca dari ekonomi Iya, dan kita harus tetap semangat, terus juga didukung sama doa dari orang tua juga ya Hasna ya. ada dari orang tua juga sangat penting Sangat penting sekali. betul sekali. Baik, Dan silakan. em, kembali lagi ke tema kita lagi adalah jurus itu menuju madrasah maju nih Pak. Tadi kan Bapak juga alumni di pondok pesantren, alumni madrasah juga nggih Pak. Nah, menurut Bapak Bahtiar, definisi atau pengertian dari madrasah maju itu yang seperti apa Pak? Eh, Madrasah maju itu sungguhnya ada nilai keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh madrasah. Maju itu berarti di situ ada sebuah proses inovasi, proses-proses perubahan, kemudian ada terobosan. Insya Allah kalau kemudian proses-proses itu bisa dilakukan, maka disitulah madrasah akan menunjukkan kehebatannya. Ketika hebat tentunya Hmm. yang menjadi madrasah yang maju. Jadi kemajuan itu eh, bisa diwujudkan kalau ada ikhtiar ya, ada semangat untuk berinovasi, kemudian semangat untuk terus berkarya, semangat untuk terus membuat perubahan-perubahan dan terobosan-terobosan. Orang memaknainya yang namanya maju itu ada karakteristik tertentu yang unggul daripada madrasah-madrasah yang lainnya. Sehingga orang, oh ini madrasahnya maju, ini buktinya apa, ini berprestasi di bidang Hmm. ini, prestasi di bidang ini, artinya ada keunggulan di situ. Dan Berarti madrasah maju itu adalah madrasah yang terus berinovasi sehingga ada keunggulan-keunggulan yang muncul terus-menerus sehingga membuat madrasah kita semakin maju. maju. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, tujuan dari dibuatnya tagline Madrasah Maju Bermutu Mendunia itu apa sih, Pak? Nah ini semua tentunya saya ingat apa yang disampaikan oleh Margaret Thatcher ya. Hmm. Margaret Thatcher. Nah, perhatikan apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir tentang madrasah maju bermutu mendunia, maka akan keluar tagline seperti tadi itu, Hmm, ucapan iya. dan kata-kata. Tapi jangan berharap
kata-kata atau ucapan itu akan keluar kalau kemudian tidak ada sedikit pun yang ada dalam pikiran kita. Maka sesungguhnya berbicara tentang tagline maju bermutu mendunia itu, saya yakin para penggagas yang melahirkan tagline itu dalam pikirannya dia sudah ada pikiran-pikiran untuk terus memajukan madrasah, kemudian terus meningkatkan mutu madrasah sehingga madrasah itu diperhitungkan di kancah internasional, yaitu di dunia. Hmm. Kemudian yang kedua, saya yakin tagline itu dalam rangka menyemangati kita semua agar kita ini terus melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar untuk perubahan-perubahan agar madrasah itu menjadi maju, bermutu, kemudian artinya itu menjadi sebuah motivasi. Jadi tidak hanya sekedar tagline ya, Iya, ya. tidak hanya sekedar tagline. Tagline itu menjadi sebuah semangat, sebuah Hmm. motivasi, sebuah ruhul jihad. Saya tidak yakin teman-teman itu akan melakukan ikhtiar-ikhtiar itu kalau kemudian tidak ada tagline. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Ikhtiar itu ya. Perhatikan apa yang kita pikirkan, maka yang kita pikirkan akan keluar kata-kata itu. Oh, iya, iya, iya. Perhatikan kata-kata kita dan ucapan kita, karena kata-kata dan ucapan kita akan menjadi tindakan. Nah, disinilah upaya-upaya teman-teman itu melakukan tindakan mulai dari perencanaan bagaimana membuat madrasah itu maju, bermutu dan mendunia, tentunya akan dimulai dari rancangan kurikulumnya seperti Hmm. apa, SDM-nya juga seperti SDM. apa, kemudian sistem pengelolaannya juga seperti apa, tata kelola, tata laksananya juga seperti apa, sistem penjaminan mutunya juga seperti apa, kontrolinya juga seperti apa, evaluasinya juga seperti apa. Jadi berbicara tentang tagline itu tidak sederhana itu, tapi ada banyak komponen yang harus dilakukan untuk mewujudkan madrasah maju, bermutu dan mendunia. Jadi tagline Madrasah Maju Bermutu Mendunia ini bukan hanya sekedar kalimat atau slogan saja seperti, ada maksud dan juga tujuan dan doa ya agar Benar sekali. madrasah kita semakin maju, bermutu dan juga Mendu- mandiri. Nah, menurut Bapak Bahtiar, pasti untuk mewujudkan madrasah yang maju, bermutu dan juga mendunia ini memerlukan indikator-indikator apa saja? Iya, benar. Nah, menurut Bapak Bahtiar, indikator apa saja, Pak, sehingga dapat dikatakan sebagai madrasah ini adalah madrasah yang maju, bermutu dan juga Kita kan mendunia? lihat dari yang pertama dari konteks SDM ya. Ada tiga aktor penting menurut saya yang akan berdampak kepada mewujudkan tagline ini. SDM yang pertama adalah ngawas, itu aktor. Kemudian yang kedua adalah kelola madrasah, kemudian yang ketiga adalah guru. Kalau ketika aktor ini mempunyai visi persepsi yang sama, kemudian mempunyai ritme yang sama, mempunyai keinginan yang sama, maka menurut saya untuk mewujudkan tagline ini sangat gampang dan mudah. Jadi dari perspektif SDM. Kemudian yang kedua, perspektif kurikulum. Kurikulumnya tentunya kurikulum yang harus disesuaikan dengan tagline itu. Nah, kurikulum madrasah maju itu seperti apa? Madrasah bermutu itu seperti apa? Madrasah yang mendunia itu seperti apa? Maka tentunya dalam rumusan kurikulum ini butuh rumusan-rumusan, butuh pengembangan kurikulum. Kurikulumnya jangan hanya kurikulum yang normatif dan formalitas, artinya di situ Mmm. harus ada sesuatu yang berbeda dari kurikulum yang biasanya. Itu dari perspektif kurikulumnya. Nah, tentunya kalau SDM-nya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, ini kan butuh yang namanya infrastruktur ya, Iya, sarana Infrastruktur dan benar. prasarana. Tidak sarana. mungkin dapat mewujudkan tagline itu maju untuk mendunia walaupun sudah SDM-nya ada, kurikulumnya ada, tapi sarana dukungannya tidak ada, itu tidak mungkin Wah, bisa benar sih. diwujudkan. Selain daripada itu, kemudian atmosfer akademiknya, lingkungannya, Mmm. milieunya itu seperti apa? Mendukung pada misalnya memberi member akademiknya anak-anak diberi kebebasan, misalnya itu akan mendukung menjadi madrasah maju, bermutu dan Mendunia. mendunia. Jadi membutuhkan SDM-nya juga ada, sarana Sarana prasarana, prasarana, lingkungan lingkungan juga juga penting. diperlukan Ya, agar, semakin mendukung madrasah kita ini semakin maju, bermutu dan juga mendunia. mendunia. Nah, Pak, kalau saya mau tahu, siapa saja nih yang akan berperan di lingkungan madrasah ini untuk mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan juga mendunia, Pak? Nah, jadi kita akan mulai dari peran orang tua ya. Kan orang Mmm. tua, baik.
anak-anak kita itu di madrasah tentunya sudah betul-betul diberi contoh ya, bukan diajari. Bagaimana kemudian menjadi orang sukses, gimana kemudian menjadi orang yang berkualitas, gimana menjadi orang yang berkompetensi dengan proses-proses yang ditunjukkan oleh para gurunya. Tetapi tentunya orang tua juga harus paham karena membangun kesuksesan itu tidak hanya ketika ada di madrasah, tapi juga perlu dukungan dari orang Orang tua. tua. Maka tentunya orang tua ini juga harus memantau perkembangan anak-anaknya. Orang tua juga harus tahu perkembangan anak-anaknya. Kemudian orang tua juga harus tahu harus bagaimana kemudian ketika ada hal-hal yang perlu dievaluasi terkait dengan anaknya. Ini jadi faktor orang tua itu juga sangat penting ya, Pak. Kemudian yang kedua, guru. Guru tentunya kalau dari sisi kemampuan materi mungkin sudah luar biasa ya. Tapi ketika tidak mampu menyampaikan dengan efektif efisien ya. Sekarang ada sebuah metode yang menurut saya bagus untuk diterapkan, metode gasing namanya ya. Metode Gasing. gasing. Ya, Unik sekali ya namanya. Apa itu Pak gampang, metode gasing? asik, menyenangkan ketika belajar berhitung. Ah, Gampang, asik, menyenangkan Menyenangkan. ketika berhitung. Ya, Oh. itu yang akan mempermudah menurut saya untuk penyerapan anak-anak kita untuk mempelajari mata pelajaran matematik ya. Nah, matematik. artinya apa? Bahwa kemampuan guru yang sudah luar biasa itu harus didukung dengan bagaimana dia menguasai metode pembelajarannya, pendekatannya, itu juga harus dikuasai oleh guru. Anak senang kepada mata pelajaran itu karena dua hal. Satu, karena mata pelajarannya, yang kedua karena gurunya. Hmm, Benar, Sebaliknya benar. bisa jadi anak senang kepada mata pelajarannya, kalau gurunya tidak senang bisa jadi menjadi tidak senang kepada mata pelajarannya. benar sekali. Nah ini makanya peran guru itu menurut saya sangat penting. Kemudian yang kedua, peran kepala madrasah, headmasternya ya atau leader itu. Mengapa? Karena manajemen pengelolaan tata kelola dan sebagainya itu semuanya kan ada di tanggung jawab di kepala madrasah. Iya. Ketika kepala madrasah itu memberikan uang yang seluas-luasnya kepada kepala madrasah dan kepada guru-guru untuk berimprovisasi dan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, maka insya Allah sekali lagi bahwa madrasah untuk mewujudkan madrasah maju bermutu dan mendunia itu pasti menurut saya itu bisa diwujudkan. Tapi sebaliknya ketika leadernya tidak memberikan uang yang cukup atau memberikan uang yang seluas-luasnya dan tidak ada support sehebat apapun gurunya, sehebat apapun kurikulumnya dan juga daya dukung dari wali murid itu tentunya akan berdampak juga kepada pencapaian itu. Oh, begitu ya. Ternyata Oke. saling mendukung satu sama lain ya antara peran ini agar bisa terjalin madrasah yang maju, bermutu dan juga mendunia. Entah dari wali murid atau orang tua, lalu orang tua kedua kita di sekolah, yakni Bapak Ibu Bapak Ibu guru, guru, lalu kepala Bapak kepala sekolah, sekolah, siswa-siswinya siswa-siswinya. juga. Nah, Bapak Batiar, sebelum kita lanjut ke pembicaraan dan pembahasan berikutnya dan juga Sobat M2KM setelah ini akan kami tayangkan sedikit tentang cuplikan Mandua Kota Madiun. Check it out. Baik Sobat M2KM, tadi adalah sedikit cuplikan video atau tayangan tentang Mandua Kota Madiun. Jadi Bapak Batiar, di Mandua Kota Madiun ini ada beberapa kelas keterampilan Pak, seperti multimedia, tata busana, otomotif, dan juga desain web. Nah, dari kelas-kelas keterampilan atau program-program keterampilan tersebut Bapak, apakah program-program tersebut termasuk ke dalam upaya dalam mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan juga mendunia, Pak? Ya, tentunya pasti. Karena di situ mengajarkan tentang skill ya, tentang life skill. Hidup di dunia ini tidak hanya kemampuan dari sisi knowledge ya, pengetahuan, tapi mereka itu juga butuh skill. Sisi yang lain juga
harus ada pembekalan yang namanya attitude ya, sikap dan juga Attitude. ada bekalan behavior atau perilaku. Yang namanya maju itu tidak hanya maju dalam perspektif penguasaan ilmu pengetahuannya, tapi juga sikapnya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa. Nah, jadi kita harus memahami secara holistik, komprehensif ya. Janganlah kemudian memandang bahwa oh maju itu karena dia berprestasi di bidang knowledge enggak, ilmu pengetahuan enggak, tapi dia bagaimana sikapnya, attitude-nya, kemudian behavior-nya, perilakunya itu namanya madrasah yang maju. Nah, Maju. Mandua mengambil peran-peran seperti apa yang sudah dilakukan itu dalam rangka mewujudkan madrasah maju dan saya sepakat tidak hanya di Mandua Kota Kota Madiun, Madiun. tentunya madrasah-madrasah yang Madrasah lain itu Kota juga Madiun. harus punya pemahaman yang sama bahwa membangun madrasah maju untuk dunia itu butuh beberapa komponen-komponen yang perlu dikembangkan, termasuk ya tadi tekan ada keterampilan apa dan sebagainya. Iya. Wah, ternyata program-program tersebut adalah program yang bisa membantu untuk mewujudkan madrasah maju, bermutu, dan juga mendunia. Iya, upaya juga agar madrasah kita semakin maju, bermutu, dan juga mendunia. Apa saja nih program Pak Bahtiar atau jurus jitu yang dapat dilakukan agar kita dapat mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan juga mendunia nih Pak? Saya sudah koordinasi dengan kepala bidang Penma kan milik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kita ingin menata SDM ya, Menata SD. Baik. menata SDM karena kata kunci dari semua itu adalah SDM ya. SDM guru, SDM kepala madrasah, dan SDM pengawas. Contoh misalnya, guru bahasa Inggris itu harus pinter berbicara bahasa Inggris. Iya. Tidak mungkin kemudian guru bahasa Inggris tidak pinter berbicara bahasa Inggris, kemudian bisa meminterkan anaknya untuk berbicara bahasa Inggris. Betul. Termasuk kemudian mata pelajaran yang lainnya dan ini sudah saya diskusikan bahwa tidak cukup dengan, eee, piagam, kompetensi pendidik, tapi kita ingin direct ya, secara langsung ingin mengetahui kompetensi teman-teman, secara langsung sehingga nanti akan dilakukan pemetaan mana yang sudah memenuhi kriteria sebagai guru yang punya kompetensi, yang punya kualitas, mana yang belum, kemudian mau diapakan. Ini yang sedang kita, lakukan. Karena sekali lagi bahwa SDM itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita, walaupun komponen-komponen yang lainnya juga sangat penting. Apa artinya sarana-prasarana yang lengkap? Apa artinya kurikulum yang sudah bagus kalau kemudian kita SDM-nya itu tidak tepat? Kalau kita Betul. menempatkan orang yang tidak tepat, Iya. ada dalam Islam itu, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'a," maka tinggal tunggulah saat kehancurannya. Kita tidak ingin kemudian madrasah-madrasah itu adalah seperti itu. Makanya ini ada evaluasi kepada teman-teman semuanya yang seharusnya misalnya punya kompetensi seperti guru bahasa Inggris bisa bahasa Inggris, kalau misalnya enggak, maka itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka bisa dengan workshop, bisa dengan BIMTEK, bisa dengan Diklat dan lain sebagainya. Wah, begitu ternyata eh, gimana ya Kak? Bahwa Seluruhnya itu seluruhnya itu berpartisipasi betul dalam betul mewujudkan upaya madrasah yang maju, bermutu, dan juga mendunia. mendunia. Sumber daya Sumber manusia, daya manusia, sarana sarana prasarana, prasarana, kurikulumnya juga, kurikulum juga, betul, lingkungan lingkungan juga. juga, ya. Terakhir Pak, kami ingin mendengar nih pesan untuk Mandua Kota Madiun. Teruslah melakukan yang terbaik karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh teman-teman di Mandua Kota Madiun ini sebagai wujud dari rasa tanggung jawab ya untuk memberikan kemanfaatan kepada siapapun karena ketika kita memberikan manfaat kepada siapapun itu tandanya kita adalah sebaik-baik manusia. Baik Sobat N2KM, hari ini kita telah berbincang bersama Bapak Bahtiar selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan jurus jitu tadi, akhirnya Mandua Kota Madiun bisa menjadi madrasah yang maju, bermutu, dan juga mendunia. Betul Terima sekali. kasih ya kami ucapkan pada narasumber kami pada hari ini yang telah mau berbincang bersama dan meluangkan waktunya bersama kami hari ini. Terima kasih Bapak Bahtiar. Terima kasih Bapak Bahtiar dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman sobat M2KM yang telah menonton video podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran,
manfaat dan juga semangat lagi untuk mewujudkan madrasah yang lebih maju, bermutu dan juga mendunia. Dan untuk Sobat M2KM, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan sama episode-episode seru dari M2 Studio Mustika berikutnya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya di M2 Studio Mustika M2 Podcast. Saya Hasna Nur Hafizah. Dan saya Fatir Aljabar serta kru-kru M2 Studio Mustika izin pamit undur diri. Mandua Kota Madiun. Madrasah unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.